Salam bertemu kembali saudara-saudariku. Semoga penderitaan Yesus, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan, menjadi sumber pengharapan bagi kita di dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Saya ingin kembali untuk berbagi satu dua pengalaman, satu dua ide untuk kita renungkan bersama dari sabda Yesus yang ketujuh, yang terakhir. Dan sabda Yesus yang ketujuh ini saya ingin berbagi, membacanya, merenungkannya dalam konteks kita menghadapi COVID-19 ini, dan bagaimana dalam situasi seperti ini kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, kekuatan rohani kita butuhkan. Dan saya akan memberikan tips-tips bagaimana menghadapi itu dalam konteks spiritual. Sabda ketujuh dari Yesus diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Situasi ketika Yesus menyerukan kalimat ini luar biasa. Dikisahkan bahwa kegelapan terjadi mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dalam situasi mencekam demikian, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan bagaimana kata-kata Yesus ini, kalimat penyerahan Yesus ini, kita aplikasikan, kita terapkan di dalam situasi yang sedang melanda dunia dewasa ini, COVID-19. Dan bagaimana kekuatan rohani yang bisa kita munculkan agar batin kita tenang, hati kita damai, kita tidak panik, kita tidak takut, kita tidak cemas, dan kita butuh supaya semua ini terjadi, kita butuh kekuatan rohani. Baik, orang katakan bahwa menghindar atau lari dari satu penderitaan itu tidak ada maknanya sama sekali. Sama seperti kita lari dari mencintai orang lain. Derita itu akan datang. Penderitaan itu akan datang, cepat atau lambat, pada saat dan waktu yang kita tidak tahu. Sejak kecil kita sudah alami ini. Artinya, tidak ada batasan umur untuk mengalami penderitaan. Penderitaan adalah misteri kemanusiaan kita sendiri. Penderitaan adalah kita sendiri. Sebagaimana banyak orang katakan COVID adalah kita. Ada saat di mana penderitaan itu begitu intensif, sulit dihadapi, apalagi mengatasinya. Ada penderitaan karena faktor-faktor eksternal. Ada juga faktor-faktor internal. Faktor-faktor alam, misalnya gempa, bencana alam, tsunami, virus pandemi yang sedang kita alami sekarang bersama-sama. Kita mengalami situasi yang sungguh kita sendiri tidak siap, baik secara individu maupun bersama-sama. Ibaratnya kita dimasukkan ke dalam satu jalan, satu pintu, satu ruangan yang dihadang tanpa jalan keluar. Ketika kita sedang menderita, bukanlah saat untuk mendengar perkhotbah, renungan, nasihat, tidak. Tapi yang kita butuh adalah satu kekuatan, satu penghiburan yang menguatkan, satu pendampingan, tempat di mana kita bisa beristirahat, menimba kekuatan untuk menghadapi. Saya kira dalam situasi kita sekarang ini yang paling dibutuhkan setiap kita adalah kekuatan rohani, penghiburan rohani. Satu penghiburan rohani yang datang dari Allah. Dalam terang dan kekuatan seruan Yesus disalib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saya ingin berbagi satu dua tips yang bisa menggapai kekuatan, bagaimana kita bisa menggapai kekuatan spiritual dan penghiburan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Sederhana saja. Pertama, kita semua butuh kekuatan dan penghiburan spiritual. Dengan banyaknya informasi, bahkan sudah overload, ya, berkelimpahan. Bukannya membuat kita tenang, tetapi malah membuat kita semakin cemas, semakin takut. Semakin takut dengan penderitaan, semakin takut dengan kematian. Kecemasan, ya, ketakutan ini bahkan bisa dikatakan oleh para ahli
bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Maka, dalam situasi seperti ini, kita butuh kekuatan dan penghiburan spiritual. Nah, ini awal yang baik untuk satu batin yang damai. Kita butuh karena kita manusia. Manusia yang tidak bisa dan tidak mampu untuk segala-galanya dan dengan kekuatan sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa. Tuhan Yesus alami penderitaan untuk menunjukkan kepada kita nilai agung diri manusia, meskipun keagungan kemanusiaan kita itu berada dalam kerapuhan dan keterbatasan. Kita mengasihi, katakanlah. Tapi di dalam mengasihi itu kita juga merasa sakit. Bahkan banyak kali kita merasa hilang tanpa makna arti cinta dan pengorbanan kita. Dalam situasi seperti itu kita perlu merasa butuh orang lain. Yang bukan saja bisa menunjukkan kita jalan, tapi juga untuk mendampingi. Berjalan sendirian sepanjang hidup itu mustahil. Kita diciptakan untuk hidup bersama orang lain, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok, dan dalam masyarakat. Maka batin kita akan selalu terdorong untuk mencari dan menemukan kekuatan yang datang dari orang lain, yang datang dari sesama, yang datang juga dari Tuhan. Kita butuh orang lain. Orang lain itu menjadi hadiah istimewa buat kita. Kalau ini dimengerti, kalau ini dialami, maka kita akan mengalami perubahan batin yang luar biasa dan ada transformasi di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kita butuh orang lain untuk mendampingi kita, entah secara fisik ataupun secara rohani. Kedua, dalam situasi kita sekarang, kita perlu melihat Kristus tersalib sebagai sahabat. Santa Teresa dari Avila punya pengalaman yang kuat dengan Kristus sebagai sahabat. Teologi persahabatannya dengan Kristus sungguh menjadi kekuatan Teresa dalam menghadapi segala kesulitan dan penderitaan yang dialami. Bagi dia, Kristus adalah pribadi tanpa pamrih, seorang sahabat yang luar biasa. Ia sudah alami derita yang paling ngeri dan menyakitkan. Yesus menderita takut, dikhianati, sepi, ditinggalkan, diabaikan, tak dianggap, sampai kepada ia wafat. Ia mati dibunuh. Yesus memberikan hidupnya sendiri sampai titik darah penghabisan. Ia sungguh manusia, juga sungguh Allah. Sehingga ia kenal dan tahu baik penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan yang setiap orang alami apapun bentuknya penderitaan itu. Tidak ada seorang pun yang kenal dan tahu baik penderitaan yang kita alami selain Yesus. Hanya Yesus Kristus. Karena ia tahu bagaimana, ia sudah alami bagaimana itu. Ia menderita, tetapi ia bangkit. Ia hidup. Nah, ia adalah sahabat paling setia. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, dan dia tahu bagaimana jalan keluar untuk mengatasi penderitaan itu. Sehingga Santa Teresa katakan, pandanglah Kristus tersalib sebagai sahabatmu. Sahabat yang bisa katakan apa saja, kapan saja, tanpa tutup-tutup, tanpa kita malu-malu. Itu kedua, Yesus tersalib sebagai sahabat. Yang ketiga, Allah menciptakan kita dengan bebas. Kalau ia memperhitungkan siapa kita dan apa saja yang kita lakukan, maka pasti kita tidak akan menjadi anak-anak dan saudara-saudaranya. Sulit dipahami, sulit dimengerti bagaimana kemurahan hati Allah yang begitu berlimpah-limpah. Kita dibebaskan. Tidak ada kasih yang lebih agung dan mulia. Maka kita bebas untuk mengasihinya. Kita juga mengalaminya, ya, atau tidak. Kita bisa menolak atau kita bisa menerima. Kita diciptakan dengan kebebasan untuk memilih mengalami kekuatannya atau meninggalkannya. Kita mendekatinya dan membiarkan diri kita dipenuhi oleh kasih-Nya adalah yang terbaik. Pilihan yang paling indah yang bisa kita buat untuk hidup yang bahagia. Allah memanggil
tapi Dia tidak paksa kita untuk itu. Kita hanya butuh satu dorongan kecil dari dalam batin untuk mendekatinya, untuk mengalaminya, untuk merasakan bagaimana Dia membebaskan manusia. Ia akan selalu mengulurkan tangannya dan hatinya untuk memenuhi setiap kerinduan batin manusia yang paling dalam. Yesus hanya menyerukan namanya, Allahku. Ia hanya menyerukan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Kita juga harus merasa seperti itu. Kita juga harus merasa perlu untuk menyerukan nama Allah, Allahku, Tuhanku, dan Allahku. Atau kita bisa menyerukan secara spontan, ke dalam tanganmu, kuserahkan diriku. Ini adalah langkah pertama, langkah awal untuk mengalami kisah cinta yang berlimpah dari Allah kepada kita secara pribadi. Itu yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Iman itu memang hadiah dari Allah, tapi juga perlu diminta. Allahku, aku percaya, tapi tambahkanlah imanku. Ini bisa menjadi doa spontan tanpa kesulitan. Tambahkanlah imanku, kasihanilah aku, kuatkanlah imanku. Seruan doa yang singkat-singkat seperti ini bisa dibuat di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Ini sebenarnya satu senjata rohani yang diwariskan oleh para pertapa abad-abad awal gereja. Mereka menjadikan doa spontan gaya ini sebagai senjata paling ampuh untuk batin yang damai dan hati yang bersyukur. Doa-doa spontan seperti ini kapan saja bisa dibuat adalah senjata untuk mengalami kekuatan yang datang dari Allah. Jadi hati kita, hidup kita, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang datang dari Tuhan lewat doa-doa spontan seperti ini. Iman itu adalah hadiah Allah, tapi perlu dan sering dimohonkan. Seperti roti rezeki yang kita minta setiap hari, atau ibarat air yang kita butuh setiap saat untuk minum. Jadi iman itu perlu agar kita bisa mengalami dengan kuat kehadiran Allah di dalam diri dan dalam hidup kita. Satu kehadiran yang real, yang nyata dalam batin dan dalam hidup. Yesus berseru dalam doa serah. Ke dalam tanganmu, kuserahkan diriku. Dalam pengalaman penderitaan, kita tentu tidak butuh lagi renungan-renungan, khotbah-khotbah, dan nasihat-nasihat. Tapi yang paling kita butuh adalah bagaimana kekuatan Allah ini masuk ke dalam diri kita. Maka kita butuh hening, butuh diam, butuh saat-saat sendiri untuk mengalami itu. Maka biarkan hatimu, biarkan dirimu didampingi oleh Allah sendiri. Kadang kita membiarkan diri didampingi oleh begitu banyak informasi-informasi, begitu banyak pesan-pesan berantai yang membuat kita sendiri juga menjadi tidak tenang dan hati kita juga menjadi galau. Tetapi coba kita ganti dengan doa-doa yang spontan, dengan kekuatan Allah sendiri, dengan berhening, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang kelima, alami dan nikmati pendampingan Allah. Allah kita itu tidak menakutkan atau tidak membosankan. Allah kita bukan satu tempat. Ia bukan Allah yang jauh. Allah kita adalah kepenuhan. Ia adalah keindahan yang tak terlukiskan. Kelembutan yang tak terungkapkan dalam kata dan bahasa. Ia adalah keteduhan yang tak tertandingi. Semuanya itu diberikan kepada kita sesuai dengan sarana dan ukuran yang kita siapkan untuk itu. Ia adalah Allah yang tidak mengasihi kita dalam aturan dan ukuran. Tapi kita dikasihi sebagai seorang pribadi yang hidup. Ia memberikan dirinya secara berlimpah-limpah. Tetapi di sisi kita menyiapkan ukuran itu untuk menerima Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membiarkan atau tidak menjadi ukuran bagaimana kekuatan Allah itu masuk dalam diri kita, maka kita akan mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah. Tetapi kalau kita hanya menyiapkan satu gelas kecil untuk mengisi air, maka kita tidak akan mengalami kelimpahan air. Tetapi ketika hati kita begitu lapang,
begitu pasrah, begitu ikhlas, begitu rindu untuk mengalami Tuhan, maka kekuatan siraman rohani itu juga akan begitu berlimpah-limpah untuk kita. Dan ini yang harus kita alami dan harus kita nikmati, bagaimana Allah mendampingi kita. Allah kita tidak pernah menutup mata dengan pengalaman manusiawi kita. Ia sendiri sudah alami dan rasakan, bahkan yang paling ngeri. Artinya kita dikenal dan tahu bentuk kekuatan apa yang kita butuhkan. Ia tahu apa yang dirindukan hati dan didambakan batin setiap orang. Allah bukan hanya untuk orang-orang baik. Allah bukan hanya khusus untuk orang-orang yang rajin berdoa yang saleh. Ia ada dan hadir untuk semua dan untuk siapa saja. Ia ada untuk mendampingi dan menyemangati siapa saja yang mencari dan mendekatinya dengan iman dan penuh pengharapan. Kerinduan akan pendampingan Allah ini adalah sesuatu yang sangat dekat. Sangat mungkin dan sangat konkret bagi setiap pribadi dalam situasi apapun. Maka membiarkan diri untuk didampingi oleh Allah, mendengar kekuatan Allah dalam keheningan, masuk ke dalam suasana doa adalah jalan terbaik untuk mengalami kekuatan kerahiman Allah. Allah begitu dekat, Allah begitu konkret, Allah begitu mungkin untuk kita alami. Kenapa? Karena Dia ada dalam hati kita, Ia ada dalam hidup kita. Alami dan nikmati penyertaan Allah yang penuh kasih dan penuh peduli. Saudara-saudara, inilah 1-2 tips yang ingin saya bagikan. Ya, 5 tips yang mungkin bisa digunakan dengan baik. Ya, kita semua butuh kekuatan dan penghiburan rohani yang datang dari sesama atau yang datang dari Allah. Yang kedua, lihatlah dan pandanglah Kristus tersalib sebagai sahabat yang paling setia. Ketiga, Allah menciptakan kita dengan bebas. Kita bisa memilih untuk mendekatinya atau menjauhinya. Kita memiliki iman sebagai hadiah dari Allah, tetapi kita perlu meminta itu terus dan berulang-ulang. Dan yang kelima, kita perlu mengalami dan menikmati bahwa kita tidak sendirian, kita selalu didampingi oleh Allah yang tahu, Allah yang mengenal apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, dalam situasi penderitaan yang sedang kita alami bersama. Baik, itu 1-2 tips, semoga berguna, dan kalau merasa berguna silakan berbagi. Dan kalau ingin untuk mengikuti terus permenungan-permenungan saya, silakan subscribe di channel ini supaya kita bisa saling berbagi pengalaman iman, saling menguatkan dalam hidup kita setiap hari. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah selalu. Dan saya berdoa, semoga dalam masa Paskah ini, Prapaskah dan Pekan Suci ini, dalam Pekan Suci ini kita sama-sama mengalami kekuatan pendampingan Allah yang begitu berlimpah-limpah kepada kita. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, seluruh keluarga, anak-anak, orang tua, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Pesta Paskah.